Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Markus, pasal yang pertama mulai ayat 40 sampai ayat 42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini saudara. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami mujizat, di mana tangan Yesus terulur kepada dia. Yesus menjamah dia dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya, dan orang ini mengalami mujizat dan dia disembuhkan dan dia menjadi tahir. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sangat melegakan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita merenungkan siapa orang kusta ini, orang kusta ini adalah orang yang dianggap najis pada waktu itu. Kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut harus disingkirkan, harus diasingkan, diasingkan dari keluarga, diasingkan dari masyarakat. Mereka dianggap najis. Kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang langsung menyingkir, menjauh dari mereka. Orang kusta ini adalah orang yang dibuang, orang yang disingkirkan dan dianggap najis. Tetapi tangan Yesus terulur bagi dia, menjamah tubuh yang dianggap najis itu, dan kemudian melakukan mujizat bagi dia. Saudara, kalau orang kusta yang dianggap najis itu pun Yesus mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkannya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa tidak ada saya dan saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mengulurkan tangan dan menjamah kita. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa hidup saudara begitu hina. Saudara merasa bahwa hidup saudara kotor. Saudara merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dengar saudara, pada waktu itu orang yang paling dianggap hina dan najis dan kotor adalah orang kusta. Tetapi ternyata kepada dia pun Yesus mengulurkan tangan. Dan hari ini sekotor apapun hidup saudara, sehina apapun hidup saudara, dengar, Yesus mau mengulurkan tangan, menjamah dan melakukan mujizat
di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan kepada dia. Di ayat 40 dikatakan saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta tersebut saudara? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus mau memohon di hadapannya dan sambil berlutut di hadapannya. Sikapnya yang benar, yang berlutut menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga akhirnya dia ulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Saudara, hari ini siapapun kita, sehina apapun saudara, siapapun, sebesar apapun masalah persoalan saudara, hari ini Yesus mau menjamah saudara. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan jika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Karena ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun hidup saudara kotor, sekalipun hidup saudara najis, sekalipun hidup saudara hina, kalau hari ini saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar, dia tidak akan lihat masa lalu saudara, kehinaan dan kenajisan saudara, tapi dia lihat hati saudara yang mau datang kepada dia hari ini. Ketika saudara datang dengan sikap yang benar, dia akan ulurkan tangan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mau menjamah kehidupan saudara. Yesus mau menjamah hidupmu. Yesus mau menjamah hidupmu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat engkau datang kepada dia dengan sikap yang benar. Itu sebabnya saudara, hari ini pastikan saudara datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapannya, sujud di hadapannya, datang menyembah dia. Karena ketika kita datang rendahkan diri, sujud menyembah dia, maka saat ini hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sehina apapun hidup saudara, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, dan dia akan ulurkan tangan menjamah masalah saudara, menjamah persoalan saudara, menjamah penyakit saudara, sehingga mujizat akan terjadi. Saya percaya saat ini saudara akan mengalami mujizat yang dahsyat. Oleh karena tangan Tuhan terulur kepada saudara mengerjakan mujizat ketika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Dan kemudian selanjutnya saudara, di ayat 40 itu juga dikatakan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dengar saudara, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia memang membutuhkan mujizat, dia membutuhkan kesembuhan, tetapi dia juga sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Itu sebabnya saat dia datang memohon kepada Yesus, dia menegaskan bahwa kalau engkau mau, artinya dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terbaik, karena Tuhan kita tahu hari esok. Kita tidak tahu sama sekali apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di hari esok. Itu sebabnya belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tetapi Tuhan kita, dia tahu hari esok, dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dia sudah rancangkan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, karena dia tahu hari esok. Saudara, bagaimana sehingga orang kusta tersebut mengalami
Jamahan Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan tangan Yesus terulur menjamah dia, saudara, karena dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Dia memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini pastikan permohonan saudara, kerinduan saudara, itu adalah permohonan dan kerinduan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekalipun itu tercapai, itu bisa menimbulkan masalah besar. Itu sebabnya pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Panjatkan permohonan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, di mana di kalimat terakhir dikatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimatnya yang terakhir menegaskan tentang iman, saudara. Jadi yang terakhir, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Ketika dia berkata, engkau dapat, dia tidak berkata engkau mungkin dapat, engkau mudah-mudahan dapat, tapi dia berkata engkau dapat. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus dapat mentahirkan dia, Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Sekalipun penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Tetapi sekalipun tidak ada obatnya, dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan dapat, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi dia. Dan ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan yang ketiga ini dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya, maksudnya hati Yesus, oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Sungguh dahsyat mujizat yang dia alami, saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, permohonan yang benar, dan iman yang benar. Saat ini, saudara, saya rindu kita merenung ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini ayat 41 dan 42 ini digenapi dalam hidup saudara. Ketika Yesus melihat saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia ulurkan tangan bagi saudara. Dan kemudian dia menjamah saudara, masalah saudara, persoalan saudara, penyakit saudara, apapun itu, dia ulurkan tangan dan menjamah saudara. Sehingga mujizat pun terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita, saudara, dan dia ulurkan tangannya menjamah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Sujud di kakinya, rendahkan diri di kakinya, naikkan penyembahan di kakinya. Itulah sikap yang benar. Datang kepada Tuhan dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan apa yang saudara doakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perjuangkan, itu merupakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan kecewa. Pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Orang kusta itu sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Saat ini, sekalipun masalah saudara sepertinya tidak ada jalan keluarnya, penyakit saudara sepertinya tidak mungkin sembuh, atau apapun yang masalah saudara, menjadi masalah saudara yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dengar saudara, Yesus masih punya jalan keluar. Itu sebabnya datang kepada dia dengan iman yang benar. Yakinlah, percayalah bahwa dia sanggup campur tangan. Puji Tuhan, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya saat ini Tuhan sedang memandang saudara, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat saudara datang kepada dia dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Dan alami Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara di pagi hari ini.
Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan saudara, dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.